Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah grup 1 dan 2 bergabung rahimakumullah. Di dalam masa pengenalan, memahami, merasakan dan menikmati adalah tujuan utama dari sebuah titik kebenaran. Sangat berdusta seseorang mengakui tanpa dia bisa mengalami, menikmati dan merasakan. Apabila kesempurnaan dari akar kaji ini tidak jelas bisa diungkap melalui jabariyahnya. Pengungkapan pengenalan adalah tujuan utama. Pada masa wujud yang telah kita kaji, pada keakuan yang telah berdiri pada satu wujud yang tidak diasmakan. Telah kita lalui masa wujud keakuan pada alif tafsiran. Dalam hal ini kita wajib melaksanakan pengenalan yang lebih luas. Pengenalan tentang kewujudan Tuhan yang akan berwujud pada diri kita, yang akan membuat kita mendapatkan nilai ketuhanan dan keumatan pada diriku. Inilah iman yang dikatakan iman ilmu atau dikatakan imanullah, beriman tingkat kepada Allah. Dalam hal ini para hadirin dan jamaah sekalian, pada waktu dan kesempatan ini saya akan mengingatkan pengenalan-pengenalan terhadap wujud-wujud ketuhanan pada diri kita, yaitu tingkat ma'rifatullah. Pengenalan wujud ketuhanan disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah dalam pengenalan wujud ketuhanan mengandung 3 perkara. Pengenalan tingkat kodrat, pengenalan tingkat rahasia, dan pengenalan tingkat wujud.
Pengenalan tingkat wujud, tingkat kodrat yang pernah kita bahas di tempo-tempo waktu yang terdahulu, yaitu berwujudnya asma Allah dan berbentuknya asma Allah, pengenalan awal dari kalam alif lam lam ha. Ini sudah pernah kita kaji beberapa tahun yang silam. Tetapi di dalam peningkatan ma'rifatullah tadi, pengenalan awal dikatakan alif lam lam ha tersebut atau awal alif akhir ha disebut dengan atau zat. Maka pengenalan pertamanya itu adalah sebuah zat yang menjadi nama. Nama inilah yang akan berwujud sebagai diri. Nah gitu ya. Alif lam lam ha. Nah kita akan melihat bagaimana peningkatan alif lam lam ha-nya, yaitu tingkat kodrat. Setelah itu kita kenal lagi dari tauhidin. Alif lam lam ha disebut Allah itu tauhidin. Tapi mana tauhudunnya yang di dalam tauhidin tadi? Nah ini juga perlu. Jadi jangan nanti kita tidak mampu mencari tauhudun di dalam tauhidin. Nah, kalau di dalam tauhidin kita sudah mengenal alif sandaran nyawa, lam sandaran tubuh, lam kedua sandaran hayat, dan ha sandaran wujud. Ini sudah ada. Alif lam lam ha, marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asma Allah, dan marifatul af'alullah. Ini tidak asing lagi bagi jamaah saya. Tetapi kalau untuk menuju ke tingkat wujud, tentulah harus dilebur tulisan tersebut menjadi tingkatan, yaitu menuju alif lam lam ha dalam makom wujud disebut Nah nanti ditingkatkan lagi alif lam lam ha, tingkat mutlak namanya. Kalau sudah tingkat mutlak ini dinamakan Nah ya, jadi perhatikan baik-baik, kita coba menuju kepada papan belajar kita. Nah kita coba menuju kepada papan belajar. Kita akan mengulas ya, kita akan mengulas dan kita coba ya memahami dan mempelajarinya. Itu jemaah ya, kita akan mencoba mengulasnya ya. Baik, semuanya sudah melihat di HP-nya masing-masing? Insyaallah ya. Insyaallah ya. Nah, jadi dengan demikian kita akan mulai belajar, perhatikan baik-baik dalam pengenalan ya, dalam masa pengenalan. Jamaah, di sini kita akan melihat tingkat pengenalan yang disebut dengan ma'rifatullah ya, disebut dengan ma'rifatullah ya. Nah kita akan belajar apa yang tingkatan-tingkatan dari ma'rifatullah ya. Dari pemahaman pengenalan ini, ma'rifatullah ini terbagi 3 golongan ya. Yang pertama disebut dengan golongan kodrat ya. Yang pertama disebut dengan golongan kodrat. Nah ini sifatnya asma. Alifnya di sini disebut dengan zat. Nah ini ya, disebut dengan zat. Nah ini kodratnya, kodrat alifnya.
Nah, yang kedua dari tingkatan tadi ini alifnya, ya, alif. Yang kedua kita lihat dari sini adalah lam, ya, lam. Nah, lam ini dinamakan sifat, ya. Nah, ini adalah lam, ya. Ini dinamakan sifat yang tingkat kodrat. Lam kedua ini dinamakan asma. Ini semua sudah sangat mengetahui. Saya yakin dan percaya. Yang ketiga adalah hak, ya. Hak. Nah, di sini disebut dengan af'al, ya. Disebut dengan af'al atau dikatakan dengan gerak, ya. Af'al. Nah, ini disebut dengan af'al, ya. Nah, alif, lam, lam, ha. Nah, ini disebut dengan kodrat. Ma'rifatullah tingkat pertama. Makomnya di sini adalah ya, atau, ya, makomnya di sini adalah atau disebut dengan zat. Nah, gitu ya, atau dikatakan dengan asma Allah, dikenal dengan asma Allah. Nah, dalam pengenalan ini di sini ada kata ya. Nah, dari tiga ini disebut juga dengan i, dan Ini adalah kodrat. Ini adalah kodrat. Yang kedua, kita akan mengenal ma'rifatullah yang kedua, disebut dengan wujud. Ya, disebut dengan wujud. Nah, gitu ya. Nah, wujud ini golongannya adalah sir atau rahasia. Nah, ya. Kalau ini sudah tadi, ya, sudah terbagi-bagi dia. Yang kedua wujud sir. Nah, bagaimana dengan alif lam lam hanya? Ya, bagaimana dengan alif lam lam hanya? Nah, gitu ya, di wujud tadi. Alif, ya, dia akan berkodrat kepada sir. Nah, ya, tidak zat lagi. Kalau di sini dia zat, ya. Di sini di wujud dia berubah menjadi sir. Ini kita sudah pelajari, ya. Sudah mempelajari. Nah, ya. Yang kedua adalah lam. Lam kedua, lam pertama tadi adalah sifat, dia akan berubah menjadi hayat. Ya, menjadi hayat. Nah, itu ya, atau disebut dengan wujud. Nah, mungkin lebih tepatnya saya akan menulis wujud, ya. Dia sama aja, tapi bagus ditulis wujud.
Nah, ini lam sifat. Lam sifat berubah menjadi wujud. Ya. Nah, gitu. Berikut adalah lam asma. Nah, kalau dari ma'rifatullah jatuhnya kepada wujud, lam asmanya berubah menjadi, di sini disebut dengan Ahmad, ya. Nah, Ahmad. Nah, bagaimana dengan af'al yang artinya itu adalah asma Allah atau hayat? Nah, ini disebut dengan hamdu. Nah, ini tingkat hamdu, ya. Af'al atau dikatakan dengan hayat, ya. Nah, tingkat hamdu. Nah, ini disebut, dipanggil dengan kata ya, atau dikatakan wujud. Nah, ya. Nah, ini yang disebut dengan ini kalau karena dia kalimat tasdik, dia bisa bermakna kepada aku atau hu, ya. Dia bisa bermakna aku atau hu, gitu. Dia bisa bermakna aku atau hu. Allah, Allahu. Nah, ya, atau dikatakan dengan alif lam lam ha pada wujud disebut Nah, ini adalah pengenalan kepada tingkat wujud. Nah, ya, dari alif lam lam ha. Nah, nanti yang ketiganya ini akan pengenalan, yaitu bersifat mutlak, tapi tidak sekarang, ya, untuk diketahui aja. Nanti bersifat mutlak dia yang ketiganya, alif lam lam hanya. Jadi sementara dari huruf alif lam lam ha ini itu hanya dikatakan 3 alif lam lam ha. Nah, ini dikatakan pada kodrat, ya. Ini yang bisa dibahas. Tapi kalau af'al, nah ini sudah hayat, ya. Af'al itu sudah hayat, ya. Af'al itu sudah menjadi hayat. Jadi tidak dibahas karena dia yang akan menggerakkan sir, wujud dan Ahmad. Ini hamdu ini yang akan menggerakkan nanti, hamdu ini. Nah, ini yang dinamakan pada makom tauhudun, ya. Ini yang dikatakan tauhudun. Jadi kita sudah bisa membedakan, artinya sudah bisa meletakkan di mana tauhudun di dalam tauhidin, gitu. Kita sudah bisa meletakkan perkara itu. Nah, ini yang tingkat wujud. Jadi dengan kita mengenali perjalanan pengenalan ini sangat wajib, ya. Nah, dari 3 kodrat tadi ini sangat wajib, karena ini karena dia termasuk tajali, ya. Karena dia
termasuk tajali gitu. Jadi wajib sekali kita kenal. Nah, ini yang tingkat tauhid. Baik, silakan di screenshot ya. Silakan di screenshot. Sudah di screenshot kira-kira? Sudah dicatat jamaah? Sudah, ya. Baik jamaah. Jadi dengan kita mengetahui mana tauhidun di dalam tauhidin, maka kita harus bisa mengupas tauhidinnya. Asma Allah itu satu persatu dari alif lam lam ha ini harus bisa kita kupas jemaah menjadi tajalli wujud seperti kaji yang pernah kita kaji selama ini. Ya, ini kan kajinya sudah kita kaji, cuma peleburan asmanya kan baru ini perubahannya dari tauhidin ke tauhudun. Artinya kalau marifatul izzatullah alif kan gitu. Nah, jadi kalau sudah dikodratkan kepada wujud kepada tauhudun, maka dia tidak lagi menjadi suatu yang terlihat gitu. Jadi perpindahan ke tauhudunnya dengan seperti ini. Nah, nanti perpindahan kepada mutlak, nah jatuhnya kepada gitu ya, makom kerahasiaannya. Nah itu nanti akan kita lanjutkan. Yang penting di tauhidin kita sudah bisa melebur menjadi tauhudun. Itu. Baik jamaah, kita adakan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tabliknya memandu jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda bunda, ayahanda buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga buya selalu sehat. Amin, insyaallah. Oke, kepada saudara-saudaraku yang ingin bertanya mengenai tauhidun, yaitu peleburan asma kepada wujudnya. Jadi ini buya tetap satu kodrat buya. Iya, Dia tetap. melebur gitu. Tetap. Dia Jadi tetap satu kodrat. Artinya diri sir wujud yang berkodrat amat itu ditajalikan, digerakkan oleh batin hamdunya. Dan dia satu wujud, tetapi belum diberikan nama kepada kodrat tersebut, karena dia tidak tergolong asma. Dia adalah tauhudun bergolong wujud, bergolong wujud. Oke, pada saudara-saudaraku sekalian yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangannya. Ya, kepada Pak Imam Anas dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga ayah sehat selalu beserta keluarga, dan mudah-mudahan jika Allah memang menjalankan ayah ke Pekanbaru, kami mendoakan agar acara di Pekanbaru akan semakin sukses dan menambah kekuatan dalam kita melaksanakan syiar. Baik ayah, dalam kesempatan ini ayah telah menjelaskan bahwa peningkatan kita dalam kepahaman kita mengenal
Ya, ma'rifatullah itu ada 3 pengenalan: tingkat kodrat, tingkat wujud, dan tingkat mutlak. Jadi baik, dalam kesempatan ini kita tadi telah mengupas 2 tingkatan pengenalan tingkat kodrat dan pengenalan tingkat wujud. Ada suatu pemahaman yang ingin Nanda dapatkan penjelasan dari ayah. Ketika kita berbicara tentang tauhidun, itu fokus dan wajib kita itu hanya pada satu pandangan. Nah, ketika kita melihat tadi bahwa di dalam konteks tauhidun itu juga tidak boleh ada penamaan. Ya, jadi tidak ada zat, sifat, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menemukan suatu hal di mana kita ingin mendapatkan di mana tauhidun itu ada di pada tauhidin. Tauhidin. Nah, di sini telah ayah jelaskan bahwa peleburan pertama ketika alif menjadi izatullah itu sudah menjadi sir, sudah menjadi wujud pada yang pertama itu. Sudah ada pengenalan pada tingkat tauhidun, yaitu kita sudah mengenal alif itu ayah, bersifat sir, dan sir itu menuju wujudnya. Di sini Ananda ingin bertanya, ketika peleburan alif, lam itu kemudian ha, ada suatu yang menjadi pertanyaan Anda ketika pada pemahaman tingkat wujud itu, yaitu menjadi af'al, dia disebut dengan sir hamdu. Sir hamdu ini adalah sesumber dari segala sesuatu yang apakah ini memang peristiwa terjadinya hamzah ini ya daripada pergerakan atau daripada geraknya af'al ini ayah, sehingga dari sinilah peleburannya sehingga af'al itulah menggerakkan menjadi hamzah. Di sini adalah menamakan adanya kedudukan akan ketuhanan, bersifat aftar dan bersifat ba'dal, bersifat ketuhanan Rabbil Alamin dan bersifat ilahinas. Untuk sementara itu dulu ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Posisi hamzah itu sebetulnya kalau penyebutan tentang Tuhan, hamzah ini dia sudah hadir. Kenapa? Kita ini tidak bertuhan kepada yang kaku dan keluh. Nah gitu ya. Jadi hamzah ini ditempatkan di kodrat zat, dia bisa di kodrat sir, dia bisa di kodrat wujud, dia bisa. Nah contohnya kita menulis seperti itu. Awaludin ma'rifatullah. Di awal alif aja itu ada hamzah di situ. Nah, berarti yang dimaksud itu makom ketuhanan. Nah, gitu ya. Jadi apakah dia pada wujud zat, pada wujud sifat, ada pada wujud nur, ada pada wujud batin, segala macam yang sifat dia bisa bertajali, dia pasti ada hamzah. Gitu, Imam. Setiap dia bertajali pasti ada hamzah. Gitu. Itu sudah pasti. Gitu. Di sini dia bisa masuk tadi ayah itu kepada kodrat asma tadi itu ayah, Bisa. sehingga dia bisa hafalnya di situ ya ayah ya. Bisa. Karena dia bisa masuk semua. Bisa. Alhamdulillah. Yang Jadi, sifatnya kodrat Tuhan pasti ada hamzahnya. iya. Iya, itu menandakan. Jadi di sini, apakah di sinilah kita bisa menunjukkan bahwa tauhidun itu ada di tauhidin itu ayah? Iya. Dari sini kayak. Iya, bisa. Iya. Bisa. Tauhidin ini kan peragaan. Iya. Peragaan dari tauhidun. Ya gitu. Ya, makanya dia bisa. Iya. Gitu. Iya, ayah. Terima kasih ayah atas penjelasannya. Anda sudahi wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ya, terima kasih. Lanjut. Terima kasih kepada Imam Asep. Imam Anas. Silakan Bu ya. Jadi ini supaya jamaah itu paham. Ini pelajaran yang tidak dikuasai ahli kebatinan. Makanya kalau ada orang nonton YouTube kita, kalau dia biasa berkebatinan dan bermakrifat, dia akan kebingungan. Karena ini adalah uluhiyah kaji pokok kebenaran. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi.
Ini dalilnya Tuhan. Kalau konsep tauhidnya sangat rendah, dia tidak akan mampu mencapai, gitu ya, mencapai tajalli ketauhidan Tuhan, gitu ya. Jadi ini sangat beruntung jemaah yang bisa menjalankan pengenalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Kebesaran nama baik, martabat Allah itu ada di kalam wujudnya itu sendiri. Kalau pengenalan wujudnya sangat sedikit tentang wujudnya, nah ini yang akan membuat tidak terjadinya perjalanan bagi yang mendengarkan. Gitu ya. Tidak terjadi perjalanan. Dan ini juga berdampak kepada tingkatan pelaksanaannya. Kalau di makom wujud, ibadahnya seperti apa? Kalau di makom mutlak, ibadahnya seperti apa? Nah, gitu. Itu kan meningkatkan, ya, meningkatkan perjalanan ibadah. Dan ini pencapaian kepada orang-orang yang sangat butuh Tuhan. Betul-betul Tuhan itu yang sangat dia butuhkan. Kalau pencarian hatinya bukan hati nurani, ini tidak akan paham dia. Kenapa? Saya sudah sampaikan, kajian Ma'rifatullah ini adalah suatu kajian yang mana sebuah diri dia yang memperjalankan yang sangat kenal dengan Allah. Gitu. Bukan kita sebagai nasnya yang kenal Allah, tapi diri nasnya lah yang akan kenal dengan Allah di dalam pensaksian kita. Gitu. Silakan, Nas. Ya, maka dari penjelasan ayah di sinilah kedudukan akan ketuhanan atau keumatan itu bisa kita nyatakan itu ayah. Ketika ini kita bahas. Iya. Karena gini, Allah menitipkan kalam, ya Muhammadun wa hayatun wa kudratun ilmami. Ciptakan, aku akan menjadikan suatu kodrat yang saling memimpin. Tidak ada yang umat tetapi saling memimpin. Gitu ya. Nah, yang saling memimpin. Kalau ruh mimpin jasad, ya kan gitu. Nah, kan ruh dipimpin oleh nur, nur dipimpin oleh zat, zat dipimpin oleh batin, dan seperti itu. Batin dipimpin oleh sir, sir dipimpin oleh wujud. Nah, begitu-gitulah. Ya. Jadi kemuliaan pencarian ini adalah ibadah tertinggi. Ya. Pencarian perjalanan ketuhanan berliku-liku dalam rangka mengelakkan akal dan nafsu. Ini adalah penyelamatan terhadap umat, kodrat keumatannya. Ya, nah, termasuk tataan bahasa juga seperti itu. Ibarat seperti orang nikah itu kan, kenapa bahasanya berbelit-belit? Nah, ya kan? Kenapa? Karena pernikahan itu tidak boleh diikuti oleh nafsu dan akal, gitu. Tapi adalah suatu titah, kan gitu, yang tidak boleh diikuti. Nah, seperti juga dengan bahasa sufi. Bahasa sufi itu bahasa yang tidak bisa diikuti akal. Nah, contoh, ya Allah dalam diri kita udah selesai, kan gitu. Tapi sufi tidak menciptakan amanah dari Allah, bahasanya seperti itu. Tapi dikatakan wujud Allah dalam batin, mawujud pada rohani, nyata pada jasad. Artinya
Wa fi anfusikum ini dibedah menjadi kalimat munajat. Di mana dapat kalimat wujud Allah dalam batin, mewujud pada rohani, nyata pada jasad? Artinya apa? Di situ apalah tusirun tadi. Jasad yang diminta ampusikum, yang am. Nah gitu. Yang wujud dalam batin itu apa? Tusirun. Nah, sirun. Apalah tubsirun. Sir rahasiaun batin. Padahal wujud dalam batin. Nah begitulah hebatnya. Allah menata bahasa tadi. Ya kan? Wujud Allah dalam batin. Nah kalimatnya afala tubsirun. Nah sirun. Sir wujud. Nah batin. Kan gitu. Nah ini makanya lelah akal dan nafsu untuk merusak kehormatan dan kemuliaan Allah. Nah gitu jamaah ya. Biar jamaah itu supaya terbiasa dengan bahasa-bahasa kesufiannya. Ya. Terima kasih Ayah. Terima kasih luar biasa ya. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ayah. Silakan yang lain. Karena apabila seseorang berbicara dengan bahasa kalam, maka itu dianggap sebaik-baiknya dia berkalam itu adalah jahiliyah. Kenapa? Karena bahasa pengantaran tentang hakikat itu harus berupa bahasa munajat. Munajat bahasa tidak tepat pada sasaran tetapi nyata pada pandangan. Ya udah dilanjut yang lain kalau ada pertanyaan. Silakan kepada Bapak Abdurrahman. Ya, terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam pembahasan makom wujud ini yang terdiri dari sir, wujud, ahmad, dan hamdu. Ini bagaimana pandangannya tentang hal ini, Buya? Agar kita lebih Ma'rifatnya memahami. tidak berbeda dengan apa yang kita kaji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naiklah aku sebagai Tuhan pada diriku sendiri. Itu tidak ada perubahan pandangan. Cuma jangan ini menjadi pengakuan, maka kita harus melihat pengenalan yang lebih dalam. Gitu ya. Jadi kalau orang tauhidin, kalau ada tauhidin bertanya, lah tauhidun itu bagaimana? Nah gitu ya. Nah nanti bisa kita meleburnya. Gitu ya. Jadi bukan hanya bercerita tetapi kita bisa mentadabbur tulisan asma Allah tadi. Nanti di tauhidin, di tauhidun sampai ke tingkat mutlak tetap aja Allah dipanggil tapi dalam bedahan pandangan lain. Makanya kita disuruh menghargai namanya karena yang bekerja di situ adalah mata hati, mata batin. Ya, meskipun dalam ucapan yang sama. Itulah keberuntungan orang-orang berilmu. Paham? Iya. Jadi tetap asma Allah tetapi beda makam, Buya. Kalau beo, burung beo kita ajar Assalamualaikum, ya kan? La ilaha illallah. Nah, dia bisa 1000 kali bicara begitu, tapi dia nggak bisa sekali memandang. Iya. Nah, itu ya. Kalau menyebut nama Ya. Allah, anak Paham, SD Buya, paham. bisa, anak Assalamualaikum SMP warahmatullahi bisa, wabarakatuh, Buya. anak SMA bisa menyebut nama Allah, tapi memandangnya belum tentu bisa. Baik, silakan lanjut.
Masih ada? Silakan videonya dibuka. Silakan Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperjelas kembali lagi, Buya, untuk mencari atau meletakkan tauhidun dalam tauhidin, Buya. Biar lebih jelas lagi, Buya. Mohon maaf. Ya, intinya begini. Mencari alif dalam alif, lam dalam lam, lam dalam lam, ha dalam ha. Nah, itu tauhidun. Ya. Membongkarnya seperti itu. Jadi tidak ada di sini pengakuan yang tidak bisa dibuktikan. Gitu ya. Ciri khasnya Buya Pasaman Timur itu dia bisa bicara dan bisa menyatakan. Nah gitu. Inilah yang akan kalian ikuti. Jadi artinya peleburan marifatul izzatullah. Nah ini zat alif. Nah nanti dia akan menuju pada marifatul wujudullah. Nah wujud berarti alif sir. Betul? Nah gitu. Kalau marifatul sifatullah. Nah karena dia sudah menjadi sebuah wujud, marifatul wujudullah. Nah kan gitu. Ya, jadi begitulah mencari hamdu, yaitu kupas yang ada, cari di dalamnya. Kenapa? Islam itu kan sir usir, dalam rahasia ada rahasia. Nah gitu kan, dalam rahasia ada rahasia. Jadi apa contoh? Kamu lihat tulisan alif itu rahasia, ya. Tahu nggak kalau dalam alif ada alif? Nah gitu. Waduh tinggi banget, tinggi bagi akalmu, capek bagi nafsumu. Kan gitu. Nah, jadi kita sudah bisa mendapatkan memuliakan Allah dengan derajat-derajat ilmu yang diamalkan. Gitu ya. Dengan kita mengkupas atau dikatakan dengan mentadabur. Ya. Mentadabur atau istilah lain dalam tasawuf disebut dengan tajazus. Ya, menggali gitu ya. Gitu, paham? Insyaallah. Terima kasih, Buya. Barakallahu, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik jamaah sekalian, insyaallah 10 menit lagi kita ketemu dalam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.